Kalau hakimnya cermat, harus bebas. Itu yakin betul gitu ya? Yakin. Nggak ada sedikit pun keraguan. Sebelum putusan ya, itu beliau sudah ketawa-ketawa. Bukan setelah putusan aja. Seolah-olah karena dijatuhkan putusan di bawah dari tuntutan, makanya Pak Teddy senang. Bahkan ada yang headline bilang, lolos dari hukuman mati, Teddy Minahasa tersenyum. Itu ngaco semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, di peradilan kita, di dunia hukum kita, 2 hari yang lalu Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup kepada Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa terkait dengan penjualan narkotika atau narkoba sebanyak 5 kg. Dan sehari kemudian diputuskan juga hukuman oleh pengadilan negeri yang sama terhadap AKBP Dodi Prawina Negara CS dengan hukuman 17 tahun penjara. Pidana yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu pidana mati. Untuk ngobrolin soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah bersama saya satu di antara penasihat hukum terdakwa Teddy Minahasa. Beliau adalah Pak Antoni Jono. Apa kabar Pak Antoni? Kabar baik, terima kasih undangannya Pak. Oke, Pak, ini tentu banyak orang kepingin tahu Pak. Vonis seumur hidup ini Pak, ini kemenangan dalam tanda petik buat Teddy Minahasa dan penasihat hukumnya atau sebaliknya Pak? Kalau publik beranggapan kemenangan itu sepanjang vonisnya di bawah tuntutan, bagi kami tidak. Oh gitu ya Pak? Gimana Pak? Kemenangan bagi kami itu Pak Teddy harus bebas. Karena dari fakta-fakta persidangan, dari bukti-bukti yang kita ajukan, kita bahkan semakin yakin Pak Teddy itu sama sekali tidak terlibat di kasus ini. Jadi, tapi kita maklum seperti wawancara kita yang pertama, di tingkat pertama memang banyak tekanan publik. Jadi kita maklum lah. Tapi tidak ada masalah, secara hukum masih terbuka upaya hukum untuk banding. Dan hari ini, 9 Mei, hari ini tanggal 11 ya, 11 Mei 2023 kami sudah resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pak Antoni, bisa dianalisis nggak mengenai isi dari atau pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin, Pak? Yang pada prinsipnya itu menerima seluruh alat bukti dan tuntutan serta dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jadi seluruh unsur oleh hakim kemarin dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan. Bagaimana pendapat Pak Antoni? Itu yang kami sangat lucu ya Pak. Ya, gimana Jadi, itu? kami lihat, kami dengar terutama ya, kalau dari salinan putusan baru saja sebelum ke studio ini saya dapat. Jadi saya belum baca. Ya. Tapi dari pendengaran kami itu rasanya seperti copy paste dari surat dakwaan dan surat tuntutan. Bahkan untuk mengcounter pembelaan kami itu mengcopy paste dari replik penuntut umum. Itu menurut kami sangat disayangkan lah. Harusnya kalaupun majelis tidak sependapat dengan pembelaan kami, kasih pertimbangan yang menurut pendapat majelis hakim sendiri. Jangan copy paste dari penuntut umum. Nah, cuman ada beberapa hal yang kita perlu, saya katakan kita kritisi lah ya, yang kurang pertimbangan. Pembelaan utama kami itu kan pertama yang terkait penukaran sabu dengan tawas. Betul, jadi penukaran sabu dengan tawas itu Pak ya. Coba jelaskan Pak. Itu sampai sekarang belum terbukti Pak. Orang yang satu-satunya menukar sabu dengan tawas itu hanya si Samsul Ma'arif. Pada saat penukaran tidak ada saksi. Dodi sendiri itu hanya mendengar dari Samsul Ma'arif. Dia sendiri nggak pernah menyaksikan. Jadi apakah satu saksi saja sudah cukup membuktikan adanya penukaran tawas? Itu pertama. Terus kedua,
Ini kalau katanya ada penukaran tawas, faktanya kan sudah ada berita acara pemusnahan. Berita acara pemusnahan itu dikatakan yang dimusnahkan semuanya adalah sabu-sabu. Ya. Nah, kalau katanya ada unsur tawas yang ditukar di dalamnya, harusnya itu kan dikubur di depan Polres, Pak. Bekas pemusnahan tadi. Digali saja tanahnya, dicek apakah ada unsur tawas di sana. Kita sudah tanya kepada ahli kimia. Kalau sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun katakan, ada tawas dikubur di dalam tanah. Kemudian adalah curah hujan yang tinggi di Bukit Tinggi misalnya loh ya. Masih kita ambil tanahnya dites untuk cek apakah ada unsur tawas atau tidak. Masih bisa dibuktikan? Masih bisa kata ahli. Itu nggak pernah dilakukan. Ya. Terus berikutnya, tidak pernah ada hasil uji lab perbandingan. Kalau katanya sabu yang ada di Jakarta adalah hasil penukaran tawas di Bukit Tinggi, mana uji lab perbandingan? Bahwa yang ini merupakan identik dengan yang di Bukit Tinggi gitu maksudnya? Betul. Ya. Saya analogikan begini, Pak. Kalau saya ke minimarket, saya bawa aqua masuk ke dalam, ketika keluar saya bawa aqua yang sama, air mineral ya maksud saya ya. Apakah terus saya bisa dibilang saya mencuri air mineral dari minimarket itu? Kan bisa aja di dalam minimarket air mineral ini dikasih kepada saya oleh siapapun gitu loh. Atau saya yang bawa masuk sendiri. Nggak bisa karena ada air mineral, saya pasti mencuri. Dari kebetulan minimarket itu menjual air mineral dengan merek yang sama gitu loh. Jadi uji lab itu menurut kami mutlak, apalagi itu adalah bagian dari scientific evidence. Itu sama sekali nggak dilakukan. Ya, itu itu soal barang bukti itu ya, Pak. Sementara, terus apa lagi? Sedikit aja saya tambahkan. Ada yang bilang, ini kan sudah dimusnahkan. Ya. Bagaimana untuk mencocokkan hasil uji perbandingan? Itu nggak dimusnahkan semua, Pak. Kan ada yang dikasih ke Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi untuk barang bukti di pengadilan. Itu kan sampelnya masih ada. Itu tinggal ambil sedikit, dicocokkan, Pak. Apakah prekursornya sama? Apakah jenis zat, turunannya segala macam sama? Kita sudah minta legal opinion dari ahli kimia, apakah bisa dicocokkan? Katanya bisa. Dan lab di Indonesia, apalagi lab for yang punya Bariska, itu mempunyai kemampuan untuk mengecek kesamaan itu. Itu nggak dilakukan, padahal sudah banyak kita protes pada waktu penyidikan. Pak Antoni, apa relevansi pembuktian itu, Pak, dengan perkara ini? Oke. Ya. Pak Teddy, ini inti dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Pak Teddy yang memerintahkan penukaran sabu dengan tawas. Kemudian hasil penukaran itu yang digunakan untuk dijual atau segala macam. Itu menurut penuntut umum. Berarti dari segi pembuktian harus dibuktikan penukarannya dulu. Kalau penukarannya tidak pernah terbukti, apa kaitan lagi Pak Teddy di kasus ini? Ya. Harus itu yang paling awal dibuktikan. Pak Antoni, kalau memang tidak dilakukan, lalu apa sebenarnya poin yang ingin kita katakan mengenai barang bukti yang kemudian dihadirkan di persidangan yang katanya diambilkan dari barang bukti yang ada di Bukit Tinggi itu, Pak? Poinnya apa poinnya? Itu poinnya itu adalah barang liar. Barang di luar ya? Iya. Barang lain gitu, kita nggak tahu itu milik siapa. Karena gini loh, Pak, ada fakta persidangan. Ini kita ambil dari berkas perkara jaksa loh. Dodi Prawiranegara sendiri ketika pertama kali melaporkan kepada Pak Teddy Minahasa, itu total narkobanya adalah 44,5. Itu ada rinciannya. 44,5. Ya. Ada rinciannya, Pak, tanggal-tanggalnya. Kemudian berapa hari berikutnya dia laporkan lagi menurun jadi 39,5. Berarti ada berapa? Berarti ada 5,5 ya? 5. Ya, 5. 44,5 ke 39,5. 5 ya. Berkurang 5 kilo. Ya. Alasan Dodi adalah karena kemasan segala macam. Terus setelah kasus ini kita berpikir lagi. Kalau itu narkobanya kan sabunnya itu 1 paket 1 kilo. Kalau 44,5, anggapan kita berarti 45 lembar plastik. Ya. Apakah masuk di akal 45 lembar plastik beratnya 5 kilo? Nggak mungkin, Pak. Nggak masuk di akal. Ya. Berarti ada yang sudah disisihkan sejak awal. Kalau ternyata itu adalah barang yang beredar di Jakarta sekarang, apa nggak terlalu kejam, Pak, kita menghukum Pak Teddy dengan barang yang bukan miliknya sendiri? Ditambah, ternyata fakta persidangan, Dodi punya misi sendiri untuk mengurus Kombes, untuk mengurus peningkatan jabatannya jadi Kombes di Mabes Polri. Itu ada chatnya, Pak. Ya. Pak, kalau memang dari awal ada satu
missing link lah kayak ini ya, antara barang bukti yang ada di Bukit Tinggi dan yang ada di Jakarta ya, dan tidak ada uji lab lah bahwa menyatakan ini identik dengan ini gitu Pak. Nah, berarti kan Bapak tadi katakan sebenarnya nggak ada hubungan lagi dengan perkara Teddy Minahasa ini, nggak ada hubungan, itu tanggung jawabnya si siapa namanya? Syamsul Ma'arif dan Dodi Prawiranegara. Pak, tapi mengapa di dalam kasus itu Pak Teddy Minahasa mengungkapkan bahwa dia memang menginginkan operasi penjebakan untuk membantu karirnya Dodi Prawiran? Apa hubungannya ini? Oke. Ya, gimana Pak penjelasannya? Kita Pak harus bedakan sumber narkoba yang dimaksud. Ya. Betul, Pak Teddy itu akan melakukan tindakan penjebakan terhadap seorang Linda. Nanti kita bahas juga ya terkait penjebakan itu ya. Itu sumber narkobanya dari mana? Kan itu pertanyaan kan? Betul. Oke. Itu kan ada bagian dari narkoba yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Agam dan Bukit Tinggi. Itu totalnya hampir 5 kilo itu Pak. 5 kilo yang diserahkan? Hampir 5 kilo. Ya. Waktu Pak Teddy panggil Dodi ke ruangannya, Pak Teddy tanya, saya ada orang nih yang pernah menipu saya, apa segala macam, bisa nggak kamu kerjain aja lah ini orang, you jebak aja. Bisa, kata Dodi. You pakai barang dari mana? Tenang Jenderal, saya pinjam dari kejaksaan. Saya punya hubungan baik di sana. Jadi sumber barang itu berbeda. Itu adalah yang disisihkan untuk kejaksaan. Disisihkan untuk barang bukti ya. Betul. Ya. Nah Pak, terus kemudian hakim kan menyatakan majelis bahwa secara hukum tidak boleh ada teknik menjual. Oke. Yang ada adalah teknik membeli. Apa itu tidak diketahui oleh Pak Teddy Minahasa Pak? Rule of the game itu. Hakim itu merujuk pada pendapat Pak Alwi Lutan. Ya. Kalau Pak Alwi Lutan itu waktu menerangkan di persidangan rujukannya adalah Undang-Undang Narkotika. Ya. Menurut pendapat Pak Alwi Lutan hanya boleh dilakukan 2 jenis penjebakan. Control delivery. Satu lagi apa ya itu ya? Pokoknya 2 jenis penjebakan. Undercover buy. Undercover buy. Jadi dua-duanya itu basisnya adalah penjebakan. Yang dilakukan, yang rencananya dilakukan Pak Teddy itu kan berarti undercover sale. Nah, undercover sale itu menurut Pak Alwi Lutan, karena tidak diatur di Undang-Undang Narkotika, maka itu adalah dilarang. Itu adalah pemahaman yang sangat salah. Jangan lupa pasal 1 KUHP kita, asas legalitas. Tidak ada seorang pun boleh dihukum kecuali ada peraturan yang melarangnya. Karena tidak dilarang, berarti boleh. Apalagi basisnya adalah sama, entrapment, penjebakan. Mari saya ajak kita berpikir ke belakang. Ya. Masih ingat nggak sekitar tahun 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pernah mengabulkan pra-peradilan dengan objek penetapan tersangka. Pertanyaan kita, pada saat itu apakah pra-peradilan terhadap penetapan tersangka merupakan objek dari pra-peradilan? Jelas bukan. Tapi faktanya apa? Itu bahkan sekarang menjadi jurisprudensi dan bahkan sudah ada putusan MK mengatur itu dan sudah banyak contoh berikutnya. Jadi hakim seharusnya berani melakukan penerobosan. Nggak ada yang salah dengan itu. Tidak diatur artinya tidak dilarang. Jadi menurut Pak Teddy Minahasa dan tim penasihat hukumnya, undercover selling itu boleh? Boleh. Ya. Tujuannya apa Pak? Kalau Pak saksi ahli kan mengatakan kan, undercover buying itu untuk melacak barang ini dari mana asal-muasalnya. Tujuannya jelas. Pak Teddy sudah mempetakan kalau Linda itu adalah bandar narkoba. Nah, terus ngapain? Kemudian setelah di persidangan terbukalah ada chat WhatsApp. Di sana Linda mengakui sendiri dia itu punya jaringan di lapas. Bayangin. Berarti dia sudah merupakan punya jaringan narkoba. Sebagai aparat penegak hukum yang baik, wajar dong kita jebak dia. Ya. Untuk mengurangi peredaran narkoba di Indonesia. Tujuannya itu. Apalagi ditambah memang ada persoalan pribadi, Pak Teddy pernah ditipu dan segala macam. Ya, Pak, dalam pembelaan pribadinya itu Pak Teddy mengungkapkan bahwa banyak obrolan atau ngomong atau komunikasi lewat
WhatsApp chatting itu yang kemudian tidak dimasukkan di dalam berkas perkara. Tetapi Pak Teddy sendiri tidak bisa menunjukkan bukti percakapannya itu apa. Bisa diceritakan Pak? Ini ceritanya bagaimana itu? Sebagai manusia normal, jangankan Pak Teddy, saya sendiri aja, atau mungkin Bapak ya. Kalau percakapan kita yang sudah berbulan-bulan yang lalu, tentu kalau kalimat per kalimat tidak mungkin ada yang ingat. Tapi kalau konteks pembicaraan, tentu beliau masih ingat. Ya. Beliau sudah sampaikan, bahkan di tingkat pendidikan sudah disampaikan. Ada chat-chat yang terkait penjebakan, itu tidak dimunculkan. Bapak bisa bayangin. Dari chat antara Teddy Minahasa dengan Dodi, itu total percakapan ada 979 percakapan. 979. 979. Yang dihadirkan oleh pemeriksa Lab 4 dari Polda, itu hanya kurang dari 10%, hanya 88 percakapan. Apakah pembicaraannya kurang dari 10% tadi bisa mencerminkan konteks pembicaraan yang begitu banyak? Jadi, apalagi ini saya sendiri kebetulan yang bertanya ke ahli digital forensik dari Polda. Bagaimana cara saudara menentukan sampel pembicaraan itu? Sangat mengejutkan kita, Pak. Jadi ternyata sampel itu ditentukan berdasarkan koordinasi dengan penyidik. Berdasarkan langsung. Jadi saya tanya, oke, ini kan pembicaraan panjang, Pak, beberapa bulan. Bagaimana Anda menentukan yang diambil adalah pembicaraan bulan ini sampai ini? Yang ke belakang nggak dimasukkan. Apa pertimbangan Anda memilih itu? Awalnya masih berkelit. Saya kejar terus. Sampai terakhir dijawab, oh ya, itu karena hasil koordinasi dengan penyidik. Saya ada rekamannya kok lengkap. Saya nggak bisa membayangkan apakah penyidik itu ketika memilih tutup mata. Pasti dia baca dong. Mana yang menguntungkan pendidikan dia. Itulah yang dipakai. Pak, nah sisa pembicaraan itu ya, apakah Pak Teddy tidak mempunyai arsipnya? Tidak punya, Pak. Jadi beliau itu, nah ini yang kami salut dari seorang Pak Teddy Minahasa. Beliau itu sejujurnya sebelum dia datang ke Mabes Polri, menghadap Kapolri, yang kemudian diarahkan ke Kadif Propam, beliau 1 hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh intelnya kalau ada anak buah dia yang terlibat narkoba dan menyebut nama dia. Oh gitu. Kalau dia dalam kutip nih, seperti kasus KM50 atau yang baru-baru terjadi lah ya, yang ex Kadif Propam, itu mungkin bukti sudah dihilangkan kan, atau CCTV-nya hilang atau dirusak atau segala macam. Tapi ini enggak. Beliau kasih apa adanya, handphone dia kasih, padahal dia tahu jelas kalau itu diekstraksi mungkin ada yang membahayakan dia, tapi karena dia positive thinking, dia yakin itu adalah untuk penjebakan, justru dia kasih itu handphonenya untuk membuktikan dia tidak bersalah. Demikian juga CCTV. Kenapa nggak dikopi, Pak? Kami tidak tahu alasan itu, apakah waktu yang sangat sempit atau dia lalai gitu ya, atau nggak terpikirkan waktu itu. Yang jelas beliau kasih dan terbuktikan itu sudah diekstraksi. Terkait CCTV, banyak yang menuduh Pak Teddy mengambil uang 300 juta yang diserahkan oleh Dodi. Pak Teddy katakan, enggak, saya nggak pernah terima uang itu. Buktinya apa? CCTV di rumah saya. Kan kelihatan Dodi datang ke ruang tamu, katanya menyerahkan sesuatu. Itu kerekod semua CCTV, Pak. Itu Pak Teddy loh yang sukarela serahkan ke penyidik. Beliau waktu itu ditahan tanggal 13 dini hari, berarti tanggal 14. CCTV itu sudah diserahkan sekitar tanggal 15 atau 16 ya, kita lupa persisnya, tapi 1-2 hari setelahnya itu diserahkan oleh Arif itu ajudannya Pak Teddy. Cuman kemarin ada yang tanya, ada nggak bukti tanda terima? Ya. Itu bahkan di berkas perkara sudah ada, Pak. Itu bukan tanda terima namanya, berita acara penyitaan, sesuai di KUHAP kan. Ada semua. Cuman kita nggak tahu apa alasannya. Intinya menurut hasil lapor CCTV di tanggal itu yang katanya Dodi menyerahkan uang nggak terbaca. Kita nggak tahu kenapa kok bisa terbaca, sedangkan chat yang sudah berbulan-bulan yang begitu lama masih ketarik. Kok CCTV yang katanya baru lewat berapa hari sudah nggak kebaca? Ya itu, Pak, karena Pak Dodi Pak Teddy tidak mengkopinya. Coba kalau mengkopinya,
Kan ceritanya jadi beda kan? Iya kan, Pak? CCTV tentu beliau nggak terpikirkan lagi karena sudah di dalam kan. Sudah di dalam ketika ditanya penyidik, "You menerima uang," misalnya kan, baru dia, "Oh ya, ada CCTV yang bisa membuktikan." Beliau sudah di dalam, nggak mungkin lagi bisa melakukan copy. Tapi kan bisa perintah kan, Pak, sudah masih punya istri, masih punya saudara kan, Pak? Ya. Untuk menyerahkan itu ya perlu copy dong. Atau tindakan mengcopy itu dikhawatirkan merusak barang bukti, jadi supaya barang buktinya tetap utuh, diserahkanlah bulat-bulat. Saya nggak tahu apa motivasinya, tapi tentu itu bisa jadi pertimbangan. Pak, tapi secara hukum sebenarnya seorang terdakwa atau tersangka itu boleh nggak sih ngopi barang yang disita itu, misalkan kayak handphone kan disedot tuh, handphone, CCTV, rekaman, itu boleh nggak sih secara hukum dia minta kopinya gitu? Sebelum disita ya tentu boleh. Kayak saya nih contoh ya, saya kirim foto atau foto yang saya gandahkan lagi, nggak ada masalah. Tapi ketika barang itu disita nggak boleh lagi? Oh, sudah disita kan kita tahu ada kasus kayak illegal access dan segala macam. Apalagi itu kan sudah di barang penyidik, sudah di tangan penyidik. Nggak mungkin kita lakukan copy lagi. Sudah disita kan. Tapi kalau ada yang bilang akses dari luar, misalnya pakai sistem cloud dan segala macam, ya itu sudah ada contoh kasus illegal access yang seorang dokter itu loh. Tapi sebenarnya sebelum itu disita, bisa saja bisa ya? Dong, bisa. Barang itu digandakan ya? Bukan dirusak ya? Ya, digandakan untuk nanti di-crossing ketika terjadi sesuatu yang berbeda gitu Pak ya? Itu pernah jadi masalah juga, akan dibilang yang digandakan itu bukan bersumber dari aslinya. Karena pasal 6 Undang-Undang ITE kita itu harus dijamin keaslian, keutuhan, dan segala macam. Apakah kopi ini dapat dijamin keaslian dan keutuhan, itu nanti bisa jadi perdebatan lagi di persidangan. Tapi kan bisa diperiksa juga Pak, bahwa ini sudah direkayasa, metadatanya kan bisa kelihatan Pak? Seharusnya iya tapi kan? itu ranahnya ahli digital forensik lah. Kita nggak masuk ke sana. Ya. Pak, terus apalagi Pak dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu yang krusial gitu, yang perlu untuk dapat ini Pak? Kedua, perintah pemusnahan itu sama sekali nggak dibahas, Pak. Jadi tanggal 24 September, setelah Dodi melaporkan ke Pak Teddy, dia ada ketemu dengan Linda di Jakarta. Pak Teddy kan terkejut nih. Sebagai pimpinan yang baik, langkah preventif, beliau perintahkanlah musnahkan. Karena kan menjebaknya kalau dari chat itu kita kelihatan diumpan supaya Linda itu masuk ke wilayah hukum Sumatera Barat kan. Kok Dodi tiba-tiba ke Jakarta. Padahal kalau kita lihat di chat, sebelum berangkat, laporan Dodi kepada Pak Teddy Minahasa adalah salam hormat kepada, dia mau ketemu dengan Pak As, SDM. Makanya Pak Teddy jawab, salam hormat kepada Pak As. Itu jelas kok. Dan diakuin Dodi, dia memang rencana mau ketemu As SDM. Kok tiba-tiba dia menyimpang, bisa ketemu dengan Linda. Ya langkah preventif, Pak Teddy perintahkanlah pemusnahan. Setelah perintahkan pemusnahan, Pak Dodi dengan Syamsul Ma'arif itu sebenarnya sudah paham loh. Kalau kita lihat di chatnya, itu sudah ditulis, kita sewa, ini intinya ya, kalimat persis saya nggak ingat, sewa hotel, kita masukkan ke kloset, itu maksudnya cara pemusnahan. Atau kita masuk ke dalam jalan tol, keluar jalan tol, kita sebar di jalan, itu cara memusnahkan. Terus ada lagi, kita musnahkan di depan Linda supaya bos tahu. Banyak. Jadi perintah musnahkan itu sebenarnya sudah banyak. Tiba-tiba kita lihat lagi chat 2 hari berikutnya, tanggal 26, Syamsul Ma'arif itu ada mengirim chat kepada Dodi Prawira Negara. Bikin interval waktu bang, katanya kan. Toleransi turun kombesmu itu. Jika rak jelas, speak musnahkan. Tembak mabes. Itu apa artinya coba? Itu semua orang yang membaca pasti akan menduga ya mereka memang punya misi sendiri. Dia mau jual itu barang, hasil penjualannya uangnya dipakai untuk ngurus pangkat. Mabes gitu maksudnya, itu ngurus pangkat gitu ya. Pak, kalau boleh tahu ketika perintahnya itu tidak dilakukan untuk memusnahkan, mengapa Pak Teddy Minahasa tidak melaporkan itu ke Provos misalkan? Oke, tanggal 29 itu malam Dodi ada menghadap ke rumah Pak TM. Tujuan Pak TM itu adalah minta klarifikasi. Dijawab oleh Dodi, dia sudah musnahkan katanya.
ya kita nggak tahu belakangan kok masih ada barang. Dia lapornya sudah dimusnahkan. Bagi Pak Teddy itu sudah cukup lah. Ya. Itu Beliau ya. nggak teruskan lagi karena sudah musnahkan sudah. Jadi percaya sama laporan itu. Betul. Pak, kalau saya boleh tahu Pak, begitu dijatuhi hukuman seumur hidup, Pak Teddy itu ketawa-ketawa sama apa yang disampaikan waktu itu oleh Pak Teddy kepada penasihat hukum? Itu sebelum putusan ya, Ya. itu beliau sudah ketawa-ketawa. Bukan setelah putusan aja. Kenapa Pak itu ketawa-ketawa itu? Ada yang- ekspresi apa itu Pak? Ada yang menganggap seolah-olah karena dijatuhkan putusan di bawah dari tuntutan, makanya Pak Teddy senang. Bahkan ada yang headline bilang, lolos dari hukuman mati, Teddy Minahasa tersenyum. Itu ngaco semua lah. Lah jadi apa? Mana ada manusia yang dijatuhi hukuman seumur hidup tidak merasa sedih sih. Senyum itu adalah bentuk beliau tegar. Beliau itu ya sudah bisa menduga lah, memprediksi. Atau Kalau bukan senyum sinis gitu? Mengejek gitu kan? Oh, gua udah tahu ini gini itu bukan gini gitu. Ya, beliau bisa memprediksi karena kalau kita baca dari pledoi beliau, itu kan ada konspirator yang memang sudah setting. Bahkan saya cerita ke Bapak di wawancara sebelumnya, sebelum tuntutan kita sudah tahu kalau beliau akan dituntut mati. Jadi dia juga sudah tahu bahwa nanti dihukum seumur hidup itu tahu? Oh, itu tidak. Oh, tidak. Beliau tahu pasti berat. Pasti berat. Apakah bentuk hukumannya seperti apa, beliau nggak bisa prediksi. Tapi menurut beliau, inti dari kemauan konspirator adalah beliau mau dibinasakan. Jadi arti senyum itu untuk menunjukkan ketegarannya gitu, maksudnya Ketegaran gitu. Dan ya, gua udah tau lah, lu pasti mau kerjain gua, mau binasakan gua. Gitu ya. Pak, terus komentar dari keluarga beliau terkait dengan putusan itu apa Pak? Reaksinya maksud saya? Ya, semua pasti sedih lah. Ah. Pasti shock. Nggak bisa terima lah, pastilah. Tapi untungnya beliau keluarga tetap kompak. Semua tetap mendukung Pak Teddy. Ya, berharap beliau akan dapat keadilan di tingkat-tingkat berikutnya. Pak, terus itu ada orang yang ngaku sebagai istri yang ke-10 itu gimana itu Pak? Ceritanya gimana? Itu hoax dan nggak masuk akal. Maksudnya gimana? Coba Pak jelaskan. Kok tiba-tiba muncul orang itu mengaku itu gimana itu? Reaksi dari penasihat hukum dan Dodi gimana itu Pak? Ini saya tanya ke Pak Teddy Minahasa langsung waktu berkunjung. Beliau ketawa. Berarti kalau saya nikah sama perempuan, saya kasih tahu dong, you nomor 2 ya, nomor urutnya nomor 3 ya, you nomor 10 ya. Itu hoax lah semua, nggak masuk akal. Dan kita cari sampai sekarang fotonya nggak ada, namanya siapa nggak ada. Jadi ngaku tapi identitasnya nggak jelas. Yaitu mungkin ada yang pihak yang ingin, ya seperti yang menyeting Linda Pujastuti lah, mengaku sebagai istri Siri dan segala macam. Itu kan faktanya nggak terbukti sampai sekarang. Ya. Itu ada pihak yang minta lah pastilah. Ya. Itu tujuannya untuk pembunuhan karakter. Tapi sempat Bapak tanyain ya di dalam ini siapa ini gitu? Sebagai lucu-lucu. sebagai... Kita juga nganggap serius. Nggak nganggap serius ya? Nama aja nggak ada, fotonya nggak ada. Lagian kalau iya, masa sih kita nikah sama orang, yuk istri ke-5 ya, ke-7, ke-10. Iya. Nggak masuk akal lah. Ya, nggak masuk akal ya. Pak, apakah tim Bapak ini juga nanti akan dipercaya kembali oleh Pak Teddy Minahasa untuk ngurus ini di tingkat banding? Untuk banding sejauh ini masih kami. Ya. Baru hari ini tadi kan saya sampaikan kita sudah resmi mengajukan banding. Pak, begini Pak. Mengapa dulu ya Pak ya? Ketika, kan tadi Bapak sempat sebutkan bahwa pra-peradilan terhadap penetapan tersangka itu kan bisa saja dilakukan sekarang. Kenapa dulu Pak Teddy Minahasa tidak mengajukan pra-peradilan Pak? Ya, itu banyak pertimbangan lah. Ya. Dan itu akan sia-sia. Sia-sia ya? Karena kita tahu kalau begitu sidang pertama, toh itu akan pra-peradilannya gugur. Kalau kita ajukan pra-peradilan, bisa aja berkas dicepatin, kemudian dipaksa sesegera mungkin pembacaan dakwaan di sidang pertama, kemudian pra-peradilan menjadi gugur. Oh, begitu pertimbangannya ya? Di antara teknikal kayak begitu ya? Dan kedua, kita sangat yakin secara substansi Pak Teddy tidak masalah, jadi kita hadapinya secara substansi.
Jadi ada pertimbangan teknis dan ada pertimbangan substansial itu ya Pak ya. Pak, kita tahu bahwa di peradilan tingkat pertama itu tekanannya kuat dari publik ya, dan biasanya itu. Apakah di pengadilan tingkat banding dan kasasi nanti, apakah situasinya bisa berubah nggak Pak? Menurut prediksi dari penasihat hukum? Biasanya kalau sudah di tingkat atas, atau bahkan nanti jangan-jangan malah nanti putusannya sama dengan tuntutan jaksa dari penjara seumur hidup naik lagi jadi pidana mati ya. Tidak ada yang tahu ya Pak ya. Gimana, Pak? Itu kewenangan majelis hakim lah. Ya. Tapi saya yakin kalau hakim tingkat tinggi dan hakim Mahkamah Agung, saya yakin beliau-beliau pasti cermat begitu melihat bukti-bukti dan fakta-fakta hukum. Seharusnya kalau dari hukum acara bebas beliau itu. Maksudnya dari hukum acara gimana Pak? Yang saya cerita tadi, bagaimana membuktikan keterkaitan Pak Teddy kalau tawasnya sendiri saja belum bisa dipastikan. Itu roh kasusnya kan. Itu roh kasusnya ya Pak. Sepengetahuan Bapak, apakah kalau nanti Pak Teddy Minahasa itu diadili secara profesi etik ya Pak, itu boleh nggak sih didampingi oleh penasihat hukum dari sipil itu Pak? Setahu saya nggak boleh. Nggak boleh ya? Setahu saya nggak boleh. Jadi dia harus hadapi sendiri? Dia harus hadapin sendiri, tapi ada semacam, saya nggak terlalu detail hukum acara di sana, tapi kalau kita cermin kasusnya ex Kadif Propam, ada nanti pembelaannya, tapi dari unsur polisi juga itu. Jadi dia nggak boleh bawa penasihat hukum sipil yang biasa. Hukum acaranya setahu saya nggak boleh, karena itu ya? kode etik kan. Jadi itu internal ya Pak ya. Pak, apakah untuk menghadapi sidang kode etik ini juga penasihat hukum Pak Anton ini juga ikut diajak diskusi? Kan pada suatu saat pasti itu akan dilakukan, betul kan Pak ya? Belum tentu. Oh belum tentu, kenapa? Kalau beliau bebas di tingkat berikutnya, ngapain lagi kode etik? Kalau secara substansi beliau terbukti tidak bersalah, nggak ada kode etik lagi kalau nggak bersalah. Gitu ya? Iya. Berarti terbukti benar itu penjebakan. Terus kalau terbukti itu penjebakan, sidang kode etik apa lagi? Dan saya ada pernah membaca di media, ada perwakilan Mabes Polri yang bilang, untuk perkara Teddy Minahasa kode etik, itu akan disidang setelah putusan pidananya berkekuatan hukum tetap. Itu ada statement begitu. Berarti ada keraguan-raguan dong mestinya. Kalau kan Bapak bisa simpulkan sendiri. Verdi Sambo kan tidak harus menunggu kan gitu kan. Ataukah yang saya nggak tahu apakah karena faktor Verdi Sambo sudah mengaku di BAP dan segala macam, saya nggak tahu. Tapi itu ya bisa jadi ya Pak ya. Ya. Pak, selain apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan titik-titik lemah yang menurut Bapak dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, meskipun itu adalah strategi Anda untuk melakukan pembelaan di tingkat banding, boleh nggak disampaikan di luar itu apalagi yang ingin disoroti Pak? Di luar tadi yang secara pidana proses barang buktinya nggak pernah diuji dan seterusnya itu. Ada lagi. Pak Teddy itu kan kalau dalam perkara ini satu-satunya bukti yang menarik beliau itu kan bukti chat. Bukti chat itu berarti kan adalah sumbernya hasil digital forensik. Kita sudah hadirkan ahli digital forensik ke pengadilan yang mengatakan bahwasannya laporan hasil digital forensiknya adalah cacat. Kenapa cacat? Digital forensik itu kalau sesuai pasal 6 Undang-Undang ITE itu seharusnya dihadirkannya utuh, Pak. Nggak boleh dipilih-pilih. Nggak boleh dipilih ini chat yang kemauan penyidik dimasukkan, yang tidak mau kemauan penyidik tidak boleh dimasukkan. Itu salah dari kaidah digital forensik. Tujuannya adalah lengkap supaya utuh. Itu pertama. Terus kedua, pengakuan ahli digital forensik Polda yang dihadirkan oleh penuntut umum, laporannya itu diketik secara manual, Pak. Manual. Bayangin nggak, kalau manual berarti berpotensi apa? Salah ketik. Ternyata banyak yang kita temukan tanggal salah, ada yang terbalik, harusnya kan tanggal itu dari muda ke tua atau tua ke muda. Ini nggak bisa acak. Kita temukan itu. Terus nomor handphone bisa salah, bayangin. Nomor handphone
yang untuk menentukan ini adalah handphone terdakwa atau bukan, itu salah ketik, Pak. Tuh. Kalau itu dua saja sudah ketemu kesalahan, artinya pembicaraan chat itu potensinya sangat besar juga salah ketik. Jadi apa itu diminta untuk dimunculin lagi atau sudah penasihat hukum ngomong itu nggak bisa jadi barang bukti? Nggak bisa jadi barang bukti. Nggak bisa jadi alat bukti. Jadi karena bukan menjadi alat bukti dan barang bukti, maka tidak bisa dipakai sebagai pertimbangan hukum, kira-kira itu? Betul. Oh, betul. Ya. Itu menurut kami masih dipertimbangkan oleh majelis hakim kurang detail. Terkait itu majelis hakim hanya mengatakan, ya dikutip ya dari repliknya jaksa sebenarnya itu ya. Ya sudah dilakukan ekstraksi, indensasi segala macam lah. Tapi nggak diuraikan lebih lanjut apa sih kaidah digital forensik yang benar. Ya. Kurang detail di sana, jadi kurang pertimbangan hukum. Itu akan salah satu alasan banding kita juga. Pak, saya lupa beberapa waktu tanya kepada Bapak, apa sih relevansinya waktu itu Pak Teddy Minahasa menghubungi bapaknya Dodi itu ngapain, Pak? Menghubungi lewat telepon tuh ngapain gitu, Pak? Sebenarnya sih sekarang itu nggak relevan lagi dibahas. Karena kenapa? Itu juga bahkan nggak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya. Dan itu artinya majelis hakim saja nggak percaya itu. Jadi itu nggak dimanfaatkan sebagai alat bukti. Termasuk yang satu lembar kertas yang katanya catatan dari Pak Teddy, itu juga nggak dipertimbangkan. Jadi menurut saya itu nggak relevan lagi lah dibahas. Gitu ya, karena tidak dipertimbangkan dan tidak disinggung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tapi kelihatan lah niat jahat dari pihak sana lah ya, saya sebut ya. Kok pembicaraan orang direkam. Padahal mereka lah yang pertama kali melalui istrinya Dodi datang memohon-mohon bantuan ke Pak Teddy. Pak Teddy hanya mencoba membantu dengan menawarkan lawyer yang sama, itu terus direkam kemudian ditampilkan di persidangan. Itu kan secara etika buruk sekali lah. Ya. Pak, selama ini setelah putusan di tingkat pertama ini jatuh gitu ya, Pak ya, apakah memang masih relevan ya Pak Teddy Minahasa itu menyampaikan juga memori banding pribadi itu boleh nggak, Pak? Itu tidak lazim ya, tapi rencana kami hanya melalui penasihat hukum nanti. Jadi tidak lagi kayak kemarin membuat satu Karena memori banding memang sebenarnya tidak wajib kalau hukumnya. Jadi tapi karena banyak pertimbangan hakim yang menurut kami perlu dikritisi atau yang kami keberatan, tentunya kita akan masukkan memori banding. Kalau ada pendapat pribadi dari Pak Teddy Minahasa, akan kami akomodir, digabung antara lawyer sama dia pribadi. Betul, ya, Pak? Betul. Oke, Pak, ini berandai-andai kan, ini belum terjadi begitu ya. Menurut perkiraan Bapak ini, Pak, meskipun sebenarnya ini mengulang pertanyaan, apa Bapak yakin nggak di tingkat banding itu sesuai dengan harapan bisa diputus bebas? Pak? Kalau hakimnya cermat, harus bebas. Itu yakin betul gitu ya? Yakin. Nggak ada sedikit pun keraguan. Pak Teddy itu satu hari saja tidak mau dihukum, karena beliau itu tidak bersalah. Ya. Baik, Pak. Pak Antoni, apa yang ingin Anda sampaikan sebagai satu simpulan atau statement Pamuncak terkait dengan kasusnya Pak Teddy Minahasa yang selama ini Bapak geluti, Pak? Silakan, Pak. Ya, kami merasa kasus ini trial by the press lah. Jadi bahkan sebelum pemeriksaan saksi di sidang awal itu, saya itu kadang lagi santai itu, saya sering buka media sosial, YouTube, saya lihat. Bahkan di tingkat pendidikan, jangankan sidang, itu seolah-olah Pak Teddy sudah salah. Sudah diperlakukan sebagai orang yang salah. Ini sebelum sidang loh, masih pendidikan saja. Jadi masyarakat kita itu psikologinya itu kalau ada atasan dengan bawahan, pasti atasan salah. Pasti atasan salah, itu psikologinya. Tapi tidak masalah, kita akan buktikan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada.
dan kita berharap banyak juga ke Majelis Hakim Tinggi, jangan terpengaruh dengan opini publik ataupun tekanan publik. Karena lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu asas hukumnya begitu ya. Jadi lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum Betul. 1 orang yang Tidak bersalah, gitu Pak ya. Baik Tribuners, kita ngobrol untuk kedua kalinya dengan Pak Antoni Jono ini luar biasa, dan tetap ada keyakinan bahwa seharusnya pengadilan membebaskan Pak Teddy Minahasa. Meskipun sekali lagi Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menurunkan sedikit dari pidana mati, tuntutan pidana nanti menjadi pidana seumur hidup. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia.